Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindot Today bersama Senata Arman dan Priska Papilaya. Pemirsa, insiden penembakan mengguncang acara jamuan makan malam Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dievakuasi dari acara jamuan. Letusan tembakan terdengar beberapa kali saat jamuan makan malam Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat. Pasukan pengaman Presiden Amerika Serikat Secret Service bergegas melindungi Donald Trump dengan berdiri mengelilingi Trump dan ibu negara. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance ikut dievakuasi aparat keamanan. Aparat juga segera mengevakuasi pejabat Amerika dari lokasi jamuan. Seluruh tamu undangan panik ketakutan berlindung di lantai dan bawah meja. Saat bersamaan, aparat keamanan menyerbu masuk ke dalam ruangan untuk mengatasi keadaan. Aparat keamanan bersenjata berteriak saat berusaha melumpuhkan pelaku yang teridentifikasi bernama Cole Thomas Allen, seorang guru berusia 31 tahun dari California. Aparat keamanan juga berjaga di luar gedung, mencegah siapapun yang akan masuk. Melalui akun media sosialnya, Trump merilis rekaman CCTV saat pelaku menerobos keamanan, menyerang dan berhasil dilumpuhkan aparat. Tidak ada korban dalam insiden ini. Well, thank you very much. That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. And this was an event dedicated to freedom of speech. That was supposed to bring together members of both parties with members of the press. And in a certain way it did, because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons. And he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many of the platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer and he's doing great. He's in great shape. Tak berselang lama, spekulasi beredar di media sosial. Dilansir dari siaran media penyiaran Fox News, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt dalam interview dengan jurnalis Fox News menyebutkan kemungkinan adanya beberapa tembakan yang dilepaskan. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny, it'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. Namun berdasarkan wawancara, pernyataan Karoline Leavitt merujuk pada pidato Trump. Hingga kini aparat keamanan masih menyelidiki motif penembakan dengan menggeledah tempat tinggal pelaku. Pemirsa, aparat penegak hukum berhasil identifikasi pelaku penembakan di acara Presiden Trump. Pelaku bernama Cole Thomas Allen, pria 31 tahun asal Torrance, California. Aparat penegak hukum Amerika Serikat menangkap pelaku penembakan dalam acara makan malam yang dihadiri Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Hotel Washington Hilton pada Sabtu waktu setempat. Aparat penegak hukum mengungkap pelaku penembakan diidentifikasi sebagai Cole Thomas Allen, pria berusia 31 tahun yang berasal dari Torrance, California. Allen merupakan seorang sarjana teknik mesin di California Institute of Technology. Ia juga merupakan seorang guru paruh waktu di lembaga bimbingan belajar C2 Education.
Ia juga sempat menerima penghargaan T-shirt of the Month pada Desember 2024. Penyelidikan awal menyebut pelaku diduga merupakan tamu hotel saat acara berlangsung. Dinas Secret Service menyatakan pelaku membawa senjata jenis shotgun dan sempat melepaskan tembakan ke arah personel pengamanan sebelum akhirnya ditangkap di lokasi kejadian. Sementara motif penembakan masih didalami oleh aparat. Penggeledahan juga dilakukan di kediaman Cole Thomas Allen di Torrance, California. Pemirsa, sebelum insiden penembakan di jamuan makan malam Gedung Putih, sejumlah demonstran berunjuk rasa di lobi Hotel Hilton Washington, tempat jamuan makan malam. Pengunjuk rasa kelompok Code Pink menyuarakan anti perang dan genosida. Kelompok Code Pink memprotes pembunuhan jurnalis serta warga sipil oleh militer Israel. Bahkan mereka diabaikan saat mencoba mengkonfrontir sejumlah jurnalis koresponden Gedung Putih terkait kolega mereka sesama jurnalis yang dibunuh di Gaza dan Lebanon. Aparat keamanan pun mengamankan kelompok Code Pink keluar dari lobi hotel. She was dead. And these are the colleagues of the people celebrating the war criminal. Pemirsa, warga setempat di Torrance, California terkejut mengetahui tetangga mereka, Cole Thomas Allen, menjadi pelaku penembakan. Menurut masyarakat Torrance, Cole merupakan sosok yang baik. Warga di Torrance, California, Amerika Serikat terkejut mengetahui tetangga mereka Cole Thomas Allen diidentifikasi sebagai pelaku penembakan dalam acara jamuan makan malam koresponden Gedung Putih. Mayoritas warga tidak menyangka mengingat guru fisika berusia 31 tahun itu merupakan sosok yang baik di mata masyarakat Torrance. Well, you know, the situation, in light of the big situation, it's a little bit unfortunate and sad that, you know, we have someone in our country who wants to do, you know, some level of damage at a correspondence dinner. I think, but we're also grateful that the agents there tonight was able to at least, you know, take the perpetrator down so that he cannot hurt anybody. Seemed like a very ordinary person, you know. It's just, I don't know. You never expect it coming from this guy. He was a nice guy, down-to-earth guy. Cole Thomas Allen ditangkap aparat penegak hukum Amerika Serikat usai melepaskan tembakan dalam acara makan malam bersama koresponden Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat, Sabtu malam waktu setempat. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Sedangkan motif penembakan masih didalami oleh aparat. Pemirsa, Amerika Serikat disebut kekurangan rudal setelah jalani perang hampir 2 bulan dengan Iran. Amerika butuh waktu 4 tahun untuk mengembalikan stok rudal tersebut. Perang melawan Iran, Amerika Serikat disebut kehabisan rudal. Hal ini diungkap Pusat Penelitian Kebijakan Publik Internasional atau CSIS. Tahun 2026 sebelum perang, Amerika Serikat punya 90 stok rudal. Kemudian Amerika menggunakan 45% dari stok tersebut saat perang melawan Iran. Sementara stok tahun ini sebelum perang, Amerika punya 23.000 rudal Patriot. Amerika menggunakan hampir 50% rudal Patriot untuk menyerang Iran. Sementara sistem pertahanan rudal balistik, AS memiliki 360. Dari jumlah ini, AS menggunakan lebih dari 50% saat lawan Iran. Untuk mengembalikan stok ke semula, Amerika membutuhkan waktu hingga 4 tahun. Berkurangnya persediaan rudal ini akan berpengaruh terhadap kekuatan militer dan akan untungkan pihak lawan. Diketahui AS Iran telah Pemirsa, setelah hampir 2 bulan terhenti akibat konflik bersenjata, aktivitas penerbangan internasional di Bandara Imam Khomeini akhirnya kembali dibuka.
Suasana Bandara Imam Khomeini di Teheran kembali hidup saat para penumpang bersiap terbang ke berbagai tujuan internasional. Ini menjadi momen pertama dibukanya kembali penerbangan dari ibu kota Iran setelah 8 minggu wilayah udara ditutup akibat konflik bersenjata. Terlihat antrean penumpang di counter check-in menunggu keberangkatan yang sempat tertunda. Sebanyak 6 penerbangan dijadwalkan berangkat dengan tujuan utama Istanbul serta rute lainnya menuju Muscat dan Madinah. از نزدیک به 2 ماه فرودگاه امام عملیات پروازی خودش رو از سر گرفته و الحمدلله همه زیرساختای فرودگاهی و تسهیلات فرودگاهی مهیا شده و مسافران میتونن چکینگ بشن و برای بحث پرواز از این فرودگاه تردد بکنن. Sebelumnya, bandara ini menghentikan operasional sejak akhir Februari, menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran. Kembalinya penerbangan ini menjadi sinyal awal pemulihan. Di tengah ketidakpastian, masa depan konflik yang masih membayangi kawasan. Pemirsa, desa-desa di Lebanon Selatan terguncang akibat serangan udara Israel. Serangan terjadi akibat gencatan senjata diberlakukan. Asap tebal terlihat mengepul dari beberapa kota di Lebanon Selatan menyusul serangan udara Israel di atas Taibe Jamidje, Safat El Batik. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan telah menyerang struktur Hizbullah, termasuk fasilitas yang digunakan oleh pasukan Radwan untuk tujuan militer, serta lokasi penyimpanan senjata di selatan garis pertahanan depan. Media pemerintah Lebanon melaporkan bahwa 2 orang tewas dan 17 lainnya luka-luka di Safat El Batik menyusul serangan tersebut. Sasaran serangan rudal Israel juga menyasar pemukiman warga di Safat al-Batik di Lebanon Selatan. Akibat serangan Israel, sebuah bangunan hancur dan kobaran api dengan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi terlihat di langit Lebanon. Warga sekitar pun berlarian berusaha untuk menyelamatkan diri. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon yang kemudian diperpanjang pada tanggal 23 April selama 3 minggu tambahan. Sementara serangan udara Zionis Israel kembali mengguncang Lebanon Selatan, menghancurkan pemukiman warga di tengah upaya gencatan senjata yang masih rapuh. Rumah-rumah di Deir Ames, Lebanon Selatan, luluh lantak setelah Zionis Israel melancarkan 3 serangan udara berturut-turut ke kawasan tersebut. Rekaman yang beredar memperlihatkan bangunan hancur, puing-puing berserakan, dan jejak kehancuran di area permukiman warga. Serangan ini terjadi tak lama setelah peringatan evakuasi dikeluarkan oleh militer Israel yang memerintahkan warga menjauh sejauh 1 km dari lokasi target. العدو الإسرائيلي في عنده لجنة ميكانيزم بيجي يكشف بس يلاقي عندي كبسونة مش رصاصة كبسونة ساعتها أنا بتحمل المسؤولية بس لما فيش عندي شيء وعندنا عدو غاشم يضرب من دون سبب بيعتدي على المدنية وهذا البيت 15 سنة أنا وعمر فيه بعد ما خلصت الدين لهلا بيجي بقعدني بالشارع هيك أنا بشكي لرب العالمين شو بدي أقول لك. Lebih dari 80 kota bahkan diminta tetap kosong dengan alasan operasi militer masih berlangsung. Sementara itu, rencana pembentukan zona keamanan jangka panjang yang mencakup sekitar 10% wilayah Lebanon semakin menambah ketegangan di kawasan. Konflik pun terus menyisakan pertanyaan besar, seberapa lama gencatan senjata ini dapat bertahan. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Amerika Serikat untuk tingkatkan tekanan pada Iran dan Lebanon. Netanyahu juga sesumbar Zionis akan mengubah wajah Timur Tengah. שנשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל באיראן. הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית. ואנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא. כך גם בלבנון. אנחנו התחלנו תהליך להשיג שלום היסטורי בין ישראל ללבנון. וברור לנו שחיזבאללה מנסים לחבל בזה. אנחנו שומרים על חופש פעולה מלא, נגד כל איום, גם איומים מתהווים. תקפנו אתמול, תקפנו היום, אנחנו נחושים
להחזיר את הביטחון לתושבי... Pemirsa, ratusan warga Israel turun ke jalan di Tel Aviv dan Yerusalem menuntut pertanggungjawaban pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas serangan 7 Oktober yang lalu. Ratusan demonstran memadati lapangan Habima, Tel Aviv, Sabtu waktu setempat. Mereka menuntut pembentukan Komisi Penyelidikan Negara atas serangan 7 Oktober, sekaligus mendesak pertanggungjawaban pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Aksi berlangsung dengan long march dan yel-yel pro-demokrasi. Para peserta membawa poster bertuliskan demokrasi akan menang dan harapan akan menang. Sementara sebagian menangkap topeng tokoh-tokoh politik dunia. Sekitar 200 demonstran juga membawa bendera Hungaria, berjalan dari kedutaan besar Hungaria menuju lokasi aksi, sebagai simbol solidaritas terhadap gerakan rakyat yang menentang kepemimpinan otoriter. Sementara itu di Yerusalem, puluhan pengunjuk rasa anti pemerintah menggelar aksi serupa. Mereka menuduh pemerintah merusak sistem demokrasi dengan mengintervensi lembaga peradilan. Aksi sempat memanas ketika demonstran terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian di sekitar gedung pemerintahan. Para demonstran menilai Netanyahu tengah berupaya mengalihkan perhatian dari kasus hukumnya. Mereka pun menyebut Oktober sebagai titik balik perubahan politik di Israel. Pemirsa, ratusan warga turun ke jalan di Madrid, Spanyol menyerukan penghentian konflik di Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan tekanan terhadap sekutu NATO. Ratusan demonstran berkumpul di pusat kota Madrid. Mereka menuntut diakhirinya perang Timur Tengah sambil membawa berbagai spanduk bernada keras. Tulisan seperti hentikan perang di Timur Tengah hingga mereka berperang. Rakyat yang menanggung biaya terlihat mendominasi aksi. Sejumlah poster juga menyuarakan kritik terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Aksi ini turut diwarnai respon terhadap pernyataan Trump yang meminta Spanyol keluar dari NATO. Parar la guerra, convocamos concentraciones en 200 poblaciones después de haber lanzado la segunda edición del manifiesto Hay que parar la guerra, no olvidar Gaza. Un manifiesto que ya ha recogido el apoyo de más de 10.000 personas de 15 países y 265 organizaciones de distintas sensibilidades. Hemos empezado a caminar en una alianza, en una relación de colaboración fraternal entre distintos países, porque conseguir la paz, conseguir que acabe la guerra en Oriente Medio y acabar con el genocidio en Palestina solo será posible si los y las diferentes nos unimos en este objetivo común de conseguir la paz y de conseguir el fin del genocidio. Aksi di Madrid ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran publik Eropa terhadap konflik global yang kian meluas dan dampaknya terhadap stabilitas internasional. Sementara seorang bocah di Gaza rekam dirinya di dekat rudal dan viral di media sosial. Ekspresi lucu dan polos bocah ini saat heran baru melihat besarnya ukuran rudal viral di media sosial. Kepolosan bocah laki-laki ini melihat pecahan rudal yang sudah tidak aktif di Gaza, Palestina, menyentuh hati banyak orang di media sosial. Selain lucu dan naif, rekaman ini juga menunjukkan sisi pahitnya hidup di Gaza, di mana anak-anak Gaza dikelilingi bahaya meski berada di lingkungan rumah dekat rumah mereka. Sementara itu, pasukan Israel juga menyerang sebuah sekolah di tepi barat dan menembak ke arah kelas. Akibatnya seorang siswa dilaporkan meninggal dunia. Video yang dirilis memperlihatkan momen mencekam di sekolah menengah Al-Mughayyir tepi barat. Israel melepaskan tembakan ke arah ruang kelas hingga menewaskan seorang siswa. Serangan terjadi saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung. Para siswa dan pengajar pun panik dan berusaha melindungi diri.
Pemirsa, Palestina akhirnya menggelar pemilihan umum di tengah masih memanasnya ketegangan di Timur Tengah. Ini adalah pemilu pertama usai konflik antara Hamas dan Zionis pecah pada Oktober 2023. Kota Deir al-Balah di jalur Gaza menggelar pemilihan umum kota pertamanya dalam lebih dari 2 dekade dengan jumlah pemilih signifikan. Warga datang berbondong-bondong untuk memberikan hak suaranya di sejumlah tempat pemungutan suara. Para pemilih tersebar di 12 tempat pemungutan suara yang ditunjuk untuk menerima 70.000 pemilih. Komite Pemilihan Pusat mengumumkan bahwa angka partisipasi pemilu di Gaza mencapai 22,7%. Sementara itu di wilayah tepi barat, warga memberikan suara mereka dalam pemilihan kota pada hari Sabtu. Di kota Al-Bireh, para pemilih memberikan suara mereka di tempat pemungutan suara, sementara staf panitia pemilihan mencatat nama dan mengatur prosesnya. Komisi Pemilihan Pusat mencatat bahwa angka partisipasi akhir di tepi barat mencapai 53,44%. يعني أنا أجيت على الانتخابات إحنا حابين نغير بغض النظر مين يطلع بالانتخابات مين اللي يفوز إحنا المهم إنه يكون عندنا مجلس ما في مناكفات يكون شغل جماعي يخدم البلد أول إشي يعني في شغلات كثيرة في مدينة البيرة ناقصة يعني في عنا ملاعب في عنا النظافة في عنا شغلات كثيرة لازم المجلس البلدي إحنا بنطالبهم. Pemilu kali ini membawa harapan baru bagi rakyat Palestina. Mereka berharap konflik segera berakhir dan segera tercipta perdamaian di Timur Tengah. Pemirsa, bentrokan terjadi di kota Milan, Italia saat ratusan pendukung pro-Palestina dan pro-Israel berhadapan dalam peringatan Hari Pembebasan. Ketegangan mewarnai peringatan Hari Pembebasan pendudukan Nazi di Milan. Ratusan pengunjuk rasa dari dua kubu saling berhadapan dan terlibat saling dorong. Namun aksi ini tidak berlangsung lama setelah koordinator aksi memisahkan kedua kelompok untuk mencegah konflik lebih lanjut. Untuk mencegah bentrokan tidak meluas, aparat kepolisian turun tangan memblokir pergerakan massa. Saat ini situasi di Milan berlangsung kondusif meski pengamanan masih diperketat. Aktivis pro-Palestina di London, Inggris memprotes British Museum yang menghapus istilah Palestina dari peta. Massa menuding tindakan tersebut sebagai bagian dari upaya pembersihan etnis. Puluhan aktivis pro-Palestina berkumpul di depan British Museum di London, Inggris. Mereka memprotes perubahan kuratorial terbaru yang menghapus istilah Palestina dari peta di Galeri Timur Tengah. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina, meneriakkan slogan-slogan, dan memegang papan bertuliskan Museum Imperialisme Inggris dan menuding tindakan tersebut sebagai upaya pembersihan etnis. Historical Palestine has existed and will always exist, and Palestine is one state and it will remain one state regardless of what the British Museum do. The disappointing part is that we feel that not just the British Museum but many other organizations they fall in line with whatever the Zionists say. So whatever the Zionists instruct, they say yes sir and they do that. Lebih dari 5.000 orang menandatangani petisi untuk mendesak museum untuk membatalkan keputusannya agar tidak menghapus keberadaan serta perjuangan rakyat Palestina.